Akai dibuang terlebih dahulu, sementara Bigetron mereka langsung respect juga terhadap seorang Your Finn dengan team is Franco-nya. banning. Ya masih dengan band yang sama, dengan adanya Paramis juga yang sudah mulai di band kembali. One bisa di ban juga oleh Bigetron Alpha. Untuk 4 band pertama seharusnya nggak bakal terlalu What's jauh your berbeda, command? tapi Fanny Fanny dulu Team is dimajukan. banning. Oke. One terbuka sekarang. Wah, mau dikontes kah One dan juga Beatrix? Agak ngeri kalau ngelawan One-nya Skylar ya. Iya. Tapi ini dari Beatrix yang Moreno juga seram nih. Dari Your seorang team is Marky, banning. sorry. Wow. Kalau kiri nge-ban Paveus, Berarti Pakuito karena Beatrixnya di ban. Kamu request kan Beatrixnya di ban? Ya, Kiri Pakuito. ya dia pengen Kanan- Pakuito. Iya, karena ambil One, kasih aja One ya. kanan ambil One. Bisa dikontes ya sekarang Kanan ambil One. Romernya kasih Masya. Nah, Masya nih. Wah, digaruk-garuk Thunderclap, Ditabrak-tabrak aja, bypass Iya. semuanya Jangan tabrak lupa belakang. pakai Dire Hit. Dire Hit. Tapi tidak akan ada One ternyata yang Kiri dibuang. Beatrix. Ambil Beatrix, kanan Pakuito. Enggak dong. Karena dia band Pavius. Pakuito Oh, nggak sih? Valentina. Valentinanya Valentina juga ada. Valentina dulu. Betul. Valentina kanan, Pakuito Beatrix. Wah, Wah. serem sekali. tapi Valentina Your yang team menjadi Tapi Beatrix. tadi Valentina juga di pick. Itu bukan Paquito Beatrix yang keluar. Paquito Natalia di game yang pertama. Ya kan sekarang udah gagal. Natanya Ganti kayaknya enggak iya deh. Pakuito Beatrix karena kalau dia udah berani nggak ngambil One. Then I Oh, fight for my Julian dreams Beatrix. Julian. Your team Julian is Paquito. Dilepas lagi Beatrixnya. Oke. Oke. and the persecuted. Enggak, menurut aku sebenarnya Beatrix itu berbahayanya ya ketika So damage long as I maskernya can terlalu besar breathe, kehadap Iya. my fight Iya, dan bahkan goes ketika on. hero-hero tebel ya Paquito di late game ya, buka rumput sendirian, bisa hilang. antara bisa hilang atau pulang separuh HP. Enggak sampai separuh malah seperempat. Tapi Beatrix Esmeralda kah untuk RRQ Hoshi dengan 3 pick yang sama? Atau ya sudah pasti ya ini Beatrix yang tidak di-pick juga oleh Bigetron. Alpha akan di-pick oleh RRQ Hoshi. Dan Wow. Bigetron ini belum ada. Oke, Juliannya bisa ditaruh di sisi mid laner ataupun jungler. Kalau memang mau ditaruh di area mid, mereka nggak usah pick Eve lagi. Karena Eve-nya menurut aku ini juga nggak akan di-pick sama RRQ Hoshi sih kayaknya. Sebenarnya kalau menurut aku kalau sekarang harus di pick nya karena di ban. Atau Daerah sih menurut aku. Daerah? Daerah nggak sih? Enggak sih. Kayaknya dia Pakuitonya masih ke ini Pak nggak kita sih? jungler. Paquitonya masih di XP. Masih ke XP Oh. nggak sih? Masih ke XP. Junglernya tuh di Julian, Julian, kalau aku betul, lihat betul, ya. betul. Sementara waktu. Karena Sorizo sebenarnya Pak Kitonya juga bagus ya. Tadi di game pertama tapi Matilda Your terlebih team dahulu. is Oh, iya, banning. iya. Oke. Untuk seorang Ki. Dengan adanya Matilda di sini sebenarnya kan kita belum melihat adanya Gift juga ya. Iya. Jadi mungkin mereka bisa pick Eve nanti di pick yang Berarti keempat buat Juliannya Bigetron. jungler ya. Ya, kalau dapat ya. Mereka ambil Eve, mereka bisa pick. Oke, tapi Karinanya ini nggak mungkin jungler lagi kalau ada Julian juga sih. Tapi head to head dari kedua jungler. Ini dimana dari Albert memang masih memiliki gold per minute yang cukup tinggi dibandingkan dengan seorang Max. Your team is Ya. banning. Kadang-kadang memang beda tipe sih. Kadang-kadang dari Max sendiri dia menggunakan jungler-jungler yang tank, fighter, dan mayoritas sekarang untuk season ini Albert ini lebih ke arah untuk yang assassin yang memang bisa kasih burst damage. Iya, tapi tidak akan ada Balmond, tidak akan ada Atlas, langsung di respect. Ingat masih ada Diki. Aduh, kameramen ini cuma ngasih lihat wanita cantik gak disuruh kenalan, kitanya gimana sih? Kenalan sendiri dong. Nggak berani, Mbak. Kenalan terus ngajak selfie pakai Samsung A33. Aduh, panas. Panas. Waduh, Tiupin Ji, tiupin. jangan. Saya wanginya rambut sama Pak Aks. Maksud saya pakai Aks dulu biar wangi banget. Oke, tapi Bigetron mereka melihat dengan inisiasi dari seorang Atlas yang tentunya tidak mau dilepaskan. Your Dan team ada is Lolita banning. juga yang dimana bisa nahan Soul Bloom atau bahkan dengan damage range yang akan diamankan lagi oleh Bigetron Alpha nantinya ini masih bisa ditahan sama Lolita, tapi tidak akan terjadi di game yang kedua. Pemilihan yang cukup baik di mana Lolita dan juga Atlas counter setup yang dimiliki dari tim RRQ ditutup dan ini tandanya Bigetron bisa tabrak gaming. Kalau dia udah nutup dua ini mereka nggak mau di counter setup dalam team fight-nya. Mereka akan bermain barbar dan bahkan Your Irritel team pemilihan yang lagi. tepat karena ya lihat dua setup ini di bandnya dari Bigetron menandakan genderang perang, Bung. Oke. Deng dereng dereng deng dereng dereng deng. Mau ini ya, mau front to back ya, tabrak-tabrak ya. Front to back ini. Dan ini pilihannya adalah di mana bisa jadi ke arah jungler yang survive dan bahkan ini
ada komen juga ini untuk seorang Kaye yang kita tahu dari Anti-Mage. Panutan tank itu Dreams, Kaye, sama Godiva. Wah. 3 nama yang terspotlight oleh seorang Anti-Mage yang mungkin kalau kita tahu ya, Anti-Match ini untuk membicarakan seseorang ini adalah Your team is seseorang yang hebat itu sangat benar-benar valid biasanya. Valid ya. Ya, karena Mereka dia player juga yang memang kuat banget di explain-nya. tier atas. Tier atas. Halo. Aduh, emang kalau MPL tuh nge-case enak banget. Oke. Kalau ada penonton ya. Iya, cuma nggak enaknya nggak bisa kenalan. Aduh, yang mau kenalan sama Oji coba baris di depan nanti ya. Disamperin sama Oji. Tapi dengan Allah. adanya Brody di tangan Bigetron Aduh, Alpha, ini RRQ mereka mau ambil inisiatornya siapa nih? Jungle juga belum Hati-hati kelihatan. Chow ya. Aku udah Chow bilang hati-hati masih Chow ya. ada. Kenapa aku bilang hati-hati Chow? Karena bisa saja Hayabusa gak sih? Hayabusa boleh, Hayabusa Chow boleh. Ya. Dan bahkan kita lihat ini menuju ke arah Your team Aduh, is Willy. Hey, kali ini ada link yang bakal dipakai oleh Albert dan ya, ini komen dari Rek nih kalau gue bilang di goal laner itu punya hero pegangan. 1-1 Cloud Beatrix bisa juara MPL Indo. Wow. Ini 1-1 Cloud Beatrix ada 3 player. Skylar, Skylar, Clover, Cewek. Kabuki. Kabuki. Berarti 4 ya, mencewek. Cewek, sama iya. cewek juga ya. Oke. Tapi emang top 3-nya gold laner Ya sekarang itu, itu ya. itu. Lagi itu ya. Ya itu lagi bertiga. tuh. Kadang tambahin ada Iritella Ada boleh, Popol Kupa, Popol Popol Kupa, Kupa, Yusuf ya. juga ya, Brody, lo jadi banyak. Tapi dengan link di tangan Arkeos ini, Bigetron, apakah Julian Jungler, Soriso akan memakai Mobius dan Uranus ternyata? Berarti ini Julian mid, Ini Pak Witonya bentar. Pak Oh iya Witonya benar. jungler. Pak Pak kita jungler ya. Ya Julian mid. Oke. Sesuai permintaan Momo berarti ya, pengen lihat Julian jadi mid laner ya tadi ya? Iya juga sih sebenarnya. Kemungkinan besar kan karena saking fleksibelnya ya. Tapi untuk Uranus ini bukan hero tumbuh kayak Pakito yang tadi dipakai sama Sorizo di game pertama kok. Ya, beda sih sekarang dan gameplay dari Bigetron juga harusnya lebih berbeda. Cuman mereka punya Pakito sekarang, bermain sebagai jungler. Pakito adalah hero yang bisa memberikan burst cepat. Oke, tapi Tapi apakah Bigetron akan memaksa ke game yang ketiga atau bahkan RRQ yang akan memecahkan loss streak mereka? Jadi MPL Arena boleh minta tepuk tangannya. wow, ini dia para super fans yang sudah mengumandangkan suara mereka, supportnya mereka untuk kedua belah tim tentunya. Dimana ini menjadi game penentu untuk RQOC dan juga Bigetron Alpha. Ini dia, let's go. Ini dia Land of Welcome Down. to Mobile Albert. Legends. Area bawah yang akan ditemani sama R7 terlebih dahulu. Yes, dan ingat ini akankah Bigetron mampu membawa ke game yang ketiga atau pecah loss streak dari RRQ Housing. Max dengan Pak Witonya, jangan lupakan ini dia dengan emblem assassin. Jadi Albert mungkin 3 kali combo dia bisa hilang dan bahkan Clay. Blocking damage yang memiliki terhadap seorang Moreno membuat Moreno harus mundur. Sakit sih itu. Belum level 3 ingat Bung. Jadi kayak Julian belum level 3 mungkin belum memiliki power untuk clear cepat. Iya. Belum memiliki power untuk melakukan ganking. Iya, chainnya belum ini ya. Belum sempat dikeluarkan juga oleh seorang Moreno. Dan emang ini Valentina sih sakit banget sih. Dia punya damage di early juga ya. Dan bahkan Moreno mau tidak mau ini harus agak sedikit respect dengan keberadaan dari Clay di area mid yang bisa mengancam keberadaan dari seorang Moreno. Ditambah lagi Clay udah level 3 terlebih dahulu. Dan di arah bottom lane lihat Sorizo dengan Uranusnya. Dan udah pasti mungkin kemungkinan besar Bigetron Alpha akan memiliki cuttingan di dalam 2 lane nantinya. Seperti biasa, template Sorizo yang berhasil membawa gameplay. Dan bahkan, again talent prediction by Axe. Di draft kali ini untuk game yang kedua, all talent Indonesia Inggris menuju ke arah RRQ by draft. Oke, kita harus melihat power dari Moreno dulu sih, karena ketika dia menginjak level 3, kita belum melihat ada pergerakan tadi. Memang tadi ada satu buah setup yang coba dilakukan oleh Bigetron Alpha di bottom lane, tapi itu tidak kejadian sama sekali karena dari Uranusnya atau bahkan dari Ki sendiri ini masih di level 3.
Jadi agak sedikit terlambat ya dari levelnya sendiri, dan RQC mereka juga belum ada rotasi yang cukup signifikan kecuali R7 yang sudah mulai dipok kali ini, tapi Falling Sarmon mulai dibuka, diserap semua shieldnya oleh seorang R7 dan bahkan Moreno bersama dengan Sorizo kali ini mau tidak mau tumbang, tapi ternyata dari Max-nya tumbang di tangan seorang Albert. Alright, Albert berhasil tangkap first blood, dipaksa kembali menuju ke arah belakang. Clay Clay? masih mau lebih, tapi untuk guiding win yang tepat dari KYY berhasil menyelamatkan Moreno, menghindari enhance chain, dan bahkan lihat turtle-nya dilepaskan begitu saja. Tidak ada retribution, Albert pun nggak berani untuk menghadapi Sorizo di early game seperti ini. Dan karena dia mencoba menghadapi Sorizo, tandanya dia menantang maut. Ya, daripada memang terlalu memaksakan untuk mendapatkan turtle, dari sini RKHC mereka menunggu untuk siapnya retribution sebelum mereka mencoba untuk mendapatkan objektif turtle. Ya ini kedua explainer kayaknya emang harus agak sabar sih sampai item defensif mereka jadi ya. Mereka mungkin bisa untuk nge-cut minion aja terlebih dahulu di masing-masing landingnya. Tapi memang dengan ada shield yang bisa di-serve sama R7, ini semua hero dari Big Hero Alpha yang punya shield tambahan harus hati-hati ketika R7 udah loncat dengan Falling Sarmon. Ya. Tadi kejadian kan, Tadi kena kejadian dua kan di orang bawah. ya. Untungnya memang masih ada consecration yang bisa dipakai oleh Sorizo untuk keluar dari situasi tersebut. Dan yang balik lagi di sini, objektif yang belum berhasil untuk didapatkan oleh kedua tim ini. Tapi yang harus kita lihat di sini dari arah minimapnya, karena dari kedua gold laner ini masing-masing lagi cari cara biar goldnya cepat. Ini gue suka banget sih. Bigetron dalam under kondisi dia yang berani ngebuka, gue suka banget. Dia akan mengadu retribution, Albert turun. Dapat top lane bakal coba dihindari. Dan bahkan retribution akan di tangan dari siapa. Dan ternyata Bang berhasil membuat Albert tertake down. Retribution dan tangan plus Albert. Cuan for life Bigetron Alpha. Malah ingin mencoba untuk mendapatkan kembali poin tambahan. Bigetron Alpha mix dengan sabar. Dia menunggu Albert retribution, itu pilihan yang sangat tepat. Iya, karena dari circling kill sudah dibuka, mau tidak mau tempat over juga harus dibuka oleh seorang Albert, tapi R7 menahan 3 pemain di area bawahnya kali ini. Wah. Max mencoba untuk menahan satu buah jam, namun ternyata R7 pun tidak mau terlalu overextend karena pergerakan dari Molina dan juga Sorizo ini yang bakal coba untuk dapetin plating on goal, tapi ternyata Sorizo lebih memilih untuk pulang terlebih dahulu. Gak, tadi itu gila banget kalau kalian ada sadar. Dia nutup 3 orang pakai Falling Sarmon, jadi nggak gerak. Iya. Gak ada orang yang nggak gerak, Ketahan nggak bisa. ya? Iya, ketahan sama-sama ketahan. Dan bahkan R7 masih bisa sprint dan masih bisa berhasil kabur. Salah satu pemilihan skill yang cukup tepat. Jadi orang ketika dia kabur, kan rata-rata kita langsung pakai Stardust dan sprint. Tapi dia nggak ditutup dulu, sama-sama berhenti, mobilize, dia Baru sprint ya? sama-sama cabut. Oh ya, dari emblem dari Albert sendiri tadi dia pakai killing spree ada di sana. Tapi yang pasti dia juga nambahin ini ada 1 di critical chance yang dinaikin oleh Albert. Dan bahkan Marky punya heptasis loh. Wah, ini si Spin yang harusnya ditutup dan berbahaya. Dan baru aja dipilang, baru aja disonding. Marky punya heptasis, jadi Spin di depan mata pun dia bakal makan, dia nggak peduli. Dan di sisi sebaliknya, dari Bigetron Alpha sekarang owning kembali. Lagi-lagi Bigetron Alpha memenangkan early game mereka sampai menit yang kelima. Dan yang harus dilakukan Bigetron Alpha adalah menutup semua pergerakan RRQ. Nafasnya sama sekali nggak boleh dikasih. Kalau mereka tidak mau hal yang terjadi di game yang pertama terulang. Iya, tapi kali ini Max dia berfokus Blue untuk team turret ngedapetin has been objektif turret untuk Big Hero Alpha secepat mungkin. Karena di area bawahnya memang yang terlihat di press habis-habisan ya oleh seorang Max juga tadi. R7 benar-benar dipukul mundur, Sorizo, Max dan juga Moreno bahkan lebih berfokus ke area bawah. Sementara di area god lane-nya, ini sebenarnya Skylar masih free banget loh. Ya tapi se-free-free-nya Skylar dia nggak dapetin 2 wave minion. Sedangkan kebebasan mungkin diberikan untuk Marky karena Marky tadi dia clear mid tengah juga, minion tengah. Dia Dua clear wave mid ya. tengah, dia dapat Betul. assist 1 juga tadi. Dan bahkan dengan turtle yang mulai dipok oleh Bigetron Alpha kali ini, RQC sepertinya mereka bakal coba untuk merelakan saja sih untuk turtle-nya yang kedua. Dan bahkan kali ini Albert bakal coba ditahan sama Sorizo di area depannya. R7 mencoba untuk menarik, tapi ternyata Banditnya connect dari seorang Finn menarik ke arah Sorizo. Target yang tidak terlalu mungkin diinginkan oleh RQC, jadi dibiarkan lepas saja dari Sorizo. Yes, dan bahkan dari para pemain dari tim RRQ, mereka karena tahu calculating damage yang nggak cukup, mereka relakan. Dan lihat ini dia pressure yang harus dilakukan oleh Bigetron Alpha atas RRQ. Lihat di purple buff, udah ada 2 yang standby on position. Tapi ternyata mereka memilih untuk mundur, cukup berbahaya. Monster Monster dikeluarkan, KYY, satu bawah Secret Eagle dan bahkan Max nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Lihat para pemain dari tim RRQ, mereka menjaga pergerakan dari purple buff Albert dengan sangat baik. Mereka tidak selalu mau ngedive ke arah belakang. Justru kalau menurut aku pribadi di posisi Bigetron yang seperti tadi, dibandingkan dia terkena poking damage dan menggunakan flicker KYY, ada baiknya
itu nge-press di arah purple buff dari Albert. Iya, ini Press di sana. yang nyebelin sebenarnya dari Sorizo-nya sih. Lihat nggak sih di area bawah tuh bener-bener dipotong terus, di-clear. Seperti yang Oji udah bilang, Sorizo nih selalu bikin landingnya dia itu rapi. Jadi minionnya di-clear secepat mungkin dan ngebuat distraction juga ke arah Kihoshi karena mereka nggak bisa tinggalin landingnya Sorizo sendirian begitu aja. Iya, dan ini adalah hero nyaman untuk Sorizo ya dengan Uranus karena dia bisa ngambil damage lebih banyak lagi dan Marky kali ini punya kesempatan untuk dapetin banyak gol. Oke, Flicker telah dikeluarkan, tebakan. Julian tertikam, tapi Marky masuk lagi ke arah belakang, ini berbahaya, double kill. Dia masuk lagi ketika dia tidak memiliki Flicker. Marky terlalu terburu-buru, 2 poin kill diamankan oleh Kiyoshi dan bahkan mencoba untuk mengejar. Yang sangat yang berbahaya adalah ketika mereka kehilangan 2 momentum kali ini. Mereka kehilangan momentum di arah gold lane dan mereka kehilangan momentum di arah mid lane. Kenapa? Gak ada clear minion dari Moreno. Iya, dan jangan sampai kejadian nih game yang pertama terulang lagi. Itu adalah momentum banget untuk Kihoshi. Apalagi tadi buat Lordnya ini hampir spawn. Untungnya memang respawn time masih cukup cepat untuk Bigetron Alpha. Tapi R7 loncat dengan satu gol Falling Starman mengusir pergerakan Sorizo yang nggak ada di atas, adanya di bawah. Ini benar-benar mengganggu banget dari seorang Sorizo dan R7 mau tidak mau dia bakal coba tarik ulur terlebih dahulu dengan Sorizo di area atas sembari Lord yang sudah mulai dipok oleh kedua belah tim kali ini di area bawahnya. Tapi sepertinya Lord yang akan di-reset begitu saja sambil menunggu inisiasi tim fight yang akan dibuka oleh dari kedua belah tim. Baiting. Kating. Oke, baiting dan cating dilakukan oleh kedua belah tim dan bahkan mostly hari ini semua bermain seperti itu ya. Iya. Dan kita lihat siapa yang termakan, biasanya dia yang mungkin agak cukup terkena bahaya. Karena dari posisi seperti ini, Bigetron Alpha sangat mengungguli dari segi team fight 4 lawan 4 dan bakal lihat Aduh, Albert. serem banget sih. Bahkan Albert itu ada miss combo, kalau nggak ada miss combo, hilang. Langsung hilang. Langsung hilang, sudah bisa dipastikan Momo-chan. Iya, nggak kena knockout-nya ya tadi ya. Atau mungkin kalau pakai Hendra kali ya. Bisa jadi, benar, karena kan Albert sendiri. Alright, kali ini Max nampaknya udah mendengar sedikit ada konsil menuju ke arah belakang. Para pemain dari tim Bigetron Alpha, mereka udah berkumpul menjadi 5. Kali ini tim fight sebentar lagi akan dikumandangkan oleh kedua belah tim. Tapi nampaknya Albert terlihat selangkil di arah top lane. Dia memilih untuk melakukan pembenaran di dalam lane atau di dalam Di-clear atasnya. Dan Sorizo pun melakukan hal yang sama karena dia nggak mau sampai landingnya udah aku dibersihin balik ya. Jadi aku nggak akan kalah dari segi landing dari Sorizo sendiri. Sementara kali ini dengan adanya 4 pemain dari Arkiwoshi, mereka masih sabar. Benar-benar sabar banget untuk dapetin nyulik 1 pemain dari Bigetron Alpha. Karena memang tipikalnya Arkiwoshi playstyle seperti itu ya. Biasa mereka sebelum dapetin objektif Lord, mereka culik dulu. Paksa tim fight 1 pemain bisa ditumbangkan baru mereka mau komit ke area Lord. Kalian sadar gak? Sebelum R7 ke boost di bawah, di Renard apati dulu bawahnya. Dan bahkan kita lihat Marky berhasil mendapatkan Torapet Memory tapi tidak ada point kill. Tapi ini akan menjadi celah untuk Marky mendapatkan mid lane turret. Uranus dilepaskan. Uranusnya terlalu jauh dan bahkan oh my god. Iya. Ada sedikit pause album Wawa. Tapi itu untuk Uranus yang masuk ke rumput tadi. Karena Weskernya udah dipakai 2 kali. Dia udah pakai tactical reposition, udah nembak lagi. Consecration, Kalau save the day. Marky kayaknya. Iya, kalau hero factor yang lain masuk ke dalam sana biasanya bisa tumbang. Saya bisa tumbang ya. Tapi tiba-tiba ada Paus. Oji, Ya. tutup. Jangan mangap. Lihat yang cantik-cantik mangap kamu ya. Wah gimana ya? Saya kan hanya pria biasa. Halo Uti. Aduh. Nah gitu dong. Kasih Kalau love-love. kamera ke viewers tuh nyalakan lampunya. Ya Bung ya. Bagaimana Bung? Iya, game yang kedua tadi masih tarik ulur juga yang terjadi. Karena untuk faktor split push bisa banget dipakai oleh Arkihoshi. Mereka punya link. Jadi mereka bisa banget kalau pengen split push, apalagi kan berhadapan misalnya dengan Uranus. Uranusnya pasti jauh lebih lama untuk nge-clear wave dibandingkan dengan Link. Dan Link punya mobilitas. Dan ketika dia lagi split di atas sana, Lordnya yang di sini bisa di-delay. Oke, dan Opung, ini mungkin kita udah lama gak titip-titip salam. Boleh Biget Troopers kalau ada salam untuk Bigetron Alpha bisa ke Om Wawa, ke H Momo-chan dan juga Ranger Mas. Karena ini dari RRQ ada nih. Nonton RRQ di Angkringan. Cakep. RRQ menang, kita bersulat. Dari bersulap. bersulang. Wow. Dari Abiel Zikri. Jadi buat kalian Biget Troopers juga dong, ayo dong kirim titip-titip salam. Dan juga di kolom komentar jangan lupa komentar yang negatif. Yang provokasi diemin aja, kacangin. Karena mereka nggak bakal dapat JBL Quantum. Betul. Yang komentar positif akan dapat JBL Quantum. Iya. Orang baik akan mendapatkan hal yang baik mengucap. Benar-benar. Setuju banget. Tapi kita back to the game kali ini yang dimana dari team fight-nya sebenarnya di 10 menit awal ini nggak terlalu banyak ya kok ya. Cuma 5 poin doang yang diamankan oleh kedua belah tim. Mereka cuma ngepok-ngepok aja. Sementara
memang momentum terutama untuk ini ya, dari seorang Finn-nya yang mungkin menurut aku lebih penting untuk Arkeosi karena I'm Offended-nya ini harus connect. I'm Offended-nya ini harus masuk banget. Nyulik setidaknya pemain-pemain yang cukup merepotkan dari Bigetron Alpha. Tapi Ki yang bakal coba ditarik begitu saja. Tapi Ki masih punya flicker untuk mundur kali ini dan gagal dari Arkeosi untuk nge-pick off seorang Ki. Oh oke, ketika KYY udah tidak ada flicker, KYY pun harus pulang. Ini mereka mendapatkan kesempatan untuk menuju ke World yang pertama. Bukan hanya itu, tapi Sorizo melakukan tugasnya kali ini untuk mengganti. Tapi lihat di depan sana Moreno. Terperangkap R7 is coming up. Aduh, Retribution. Dan Stellar. Save the day. Makes the takedown. Moreno masuk terlalu dalam. Dan bahkan para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka kehilangan 2 poin. Double kill dari Skylar. Membuat Bigetron Alpha harus mundur. Dipukul mundur oleh tim Mararki Housing. R7 tentunya kali ini dengan pede banget dia berada di garda depan dari Arkeosi. Dan sementara Lord yang berhasil diamankan oleh Arkeosi mulai berjalan ke area bawah. Dua pemain dari Bigetron Alpha ditumbangkan. Julian dari seorang Moreno tadi udah change ke arah seorang Finn. Tapi kita tahu ya, Ruby ini memiliki apa ya, bisa bilang skill yang benar-benar ngebuat dia tuh bisa sustain untuk team fight-nya. Alright, mid turret dipecahkan oleh RRQ Housing. Skylar masih mau lebih. Apalagi Skylar dengan Renarnya. Wah. Top turret menjadi pilihan. 3 lane, 3 lane push on point oleh tim RRQ Housing. R7 bakal coba paksa dengan Falling Star Moon. Mukul mundur para pemain dari tim Bigetron Alpha. RRQ Finn mencoba untuk melakukan cutting. Menyelamatkan R7, tapi di sini posisinya Bigetron harusnya masih memiliki power untuk melakukan defensif. Berbeda kasusnya dengan game yang pertama walaupun dan juga Momochan. Iya, ini 3 lini yang dipush sama Arkeosi secara bersamaan. Mereka mau main dengan sangat amat objektif dari Arkeosi. 5 turret langsung dikantongi bersama. Mungkin 1 turret di area atas karena Albert pun melakukan hal yang sama kali ini. Bigetron Alpha mereka harus merelakan 3 inner turretnya. Sementara momentum kali bakal coba dibalikin keadaannya. Bukan Bigetron itu, Alpha. masalahnya ada Max tiba-tiba datang berubah segala jadi lebih dan Skylar terjatuh. Oh, dibalikan keadaan Wesker terlebih dahulu terjatuh. Win of Nature, R7 terbang, Albert akankah satu hit terakhir dan pangkat. Oh my god, Finn save the day. Lihat, don't run walking membuat seorang Marky gak bisa melakukan basic attack. Dibalikan kembali keadaannya Finn. Masih mau lebih. KYY bersama dengan Sorizo. Tersisa mereka berdua tapi tidak mungkin bisa menumbangkan kali ini. Sorizo dan juga KYY too strong. Itu Gila. Finn. Lihat gak, don't run walking. Iya, Nge-hold itu banget. Jadi ada nge-hold space tadi buat Albert untuk bisa kabur. Betul-betul. Oh, tapi Offended-nya tidak mengenai kali ini dari seorang Finn. Namun setidaknya, salaman dulu. Dari R7 dan juga Sorizo di area mid. Rindu. Rindu. Seven yang kemarin gak main rindu. Kangen ya seminggu Sorizo juga ya. gak main kan? Sorizo, Ripo yang main. iya Ripo kemarin yang main. Tapi kalau kita ngeliat Ini. replay by Samsung Galaxy Lihat ya. Bung. Ya karena setupnya memang dari belakang datang tadi kan buat si Max. Cuman ya ini Albert ya kurang dikit lagi ditarik dengan down run flicker dipakai. Tuh, lihat. Coverannya sih ya. Dia sampai pakai flicker down run. Itu mungkin minor, tapi itu impact-nya tinggi. Impactnya besar. Kalau misalnya Albert teman ini case-nya pasti begitu. Oh, yang mau Fender. Ketika dikeluarkan KYY itu berangkat. Moreno menyelamatkan dengan sebuah enhancer yang tandanya ini akan reset kembali. Tapi tidak ada purple buff untuknya Max. Bukan hero seperti Julian. Yang butuh Yes, purple buff ya. dependent purple buff kali ini mungkin masih bisa di team fight di arah Lord. Dan kalau bisa aku lihat dari different shot yang dimiliki dari tim RRQ Housing, mereka masih bisa ditabrak dan mereka sepertinya udah harus worry dengan Sorizo. Sorizo ini sebenarnya adalah dua sisi. Satu, dia badan. Kedua, dia juga adalah satu buah baiting. Semua soft skill ke dia. Dan bahkan kalau dia Jangan tumbang. Iya, jangan tumbang. Lihat, soft skill dipancing. Sorizo dan benar apatinya Momochan. Iya, sakit banget. Tapi kali ini R7 mulai masuk dengan Falling Star. Sorizo masih memiliki passive regen yang tinggi banget. Meskipun dia terkena poke damage yang begitu sakit dari Arkeosi. Tapi lihat dari fight-nya akan membuat Sorizo dalam mimpi yang buruk tentunya. Membuat Sorizo bisa aja di pick off. Tapi Arkeosi kayaknya mereka nggak mau terlalu overextend ke arah Sorizo. Iya, jadi karena itu lihat. Sorizo nih, kalau nggak ada Skylar dia nggak tumbang. Dan dia langsung lari, lihat. Dia kabur, sprint ke arah belakang. Tarik ulur, Keting, membuat RRQ ini agak kelimpungan nih. Kalau Sorizo nggak kita tangkap, dia ganggu backline kita. Tapi kalau dia kita tangkap, soft skill kita habis. Habis, bener. Dan itu yang memang dihindari, apalagi Sorizo ya. 15 menit dia belum tumbang loh. 15 menit belum tumbang, laningnya menang total. Dia Bentar ngeban, lagi.
dia ngebet-ngebet, dia yang bisa dapetin buka jalan buat teman-teman yang lain di sini untuk bisa dapetin objektif. Jadi menurutku kalau Sorizo sampai ke pick up satu kali. Oh my god, Momo-chan kali ini dari KYY yang ter-take down. Ini cukup berbahaya Momo-chan. Bukan hal yang baik nampaknya untuk tim Bigetron Alpha. Iya, tadi baru dibahas sama Kowawa kalau Sorizo yang tumbang, ini mungkin bisa jadi opening yang manis untuk Arkeosi ke arah Betul. lotnya. Tapi ternyata bukan Sorizo yang target, tapi Key-nya. key-nya yang di arah depan. Menurut aku yang penting juga. Karena Sirtling Eagle ini bisa mengubah keadaan untuk Bigetron Alpha. Ketika di follow up dari Sirtling Eagle ya ini pemain-pemain dari Arkeosi bisa ditabrak. Dan kali ini Konsil dibuka begitu saja. Emang Veneta connect dan Sorizo menjadi target kedua, target operasi dari Arkeosi. Dan sementara Arsenal mencoba untuk menahan di area depannya. Melihat Max dan juga Marky bakal ditahan begitu saja. Tapi ternyata link dari seorang Albert mengincar ke arah seorang Moreno. Dan Tempest Complete bersama Deviant Sword langsung connect ke arah seorang Moreno, Oji. Ini kita lihat apakah Max berani Lucky Fearless, tapi ternyata nampaknya sayang dari seorang Max ini terperangkap ya. Terlihat terdeteksi posisinya. Lord Claim by Samsung Galaxy Series kali ini berhasil diamankan Araki Hoshi. Araki Hoshi kali ini mereka harus menemukan Sorizo. Dan bahkan menurut aku satu sisi yang cukup menarik ketika seorang R7 memotong ke arah belakang, membuat tim fight-nya menjadi dua, dan itu harus memaksa Bigetron disengage. Iya, dan tadi ya, karena gak ada Matilda, Sorizo itu gak terlalu sustain lagi akhirnya. Gak ada shield tambahan, gak ada extra favor heal-nya yang bisa diberikan oleh Matilda. Dan R7 dengan Esmeralda dia perform 60% win rate. Jadi dari 5 kali ya menang 3 kali lah Esmeralda. Jadi dia kuat banget loh Esmeraldanya ini. Dia Oke. 1 lawan 3, oke. Oke, 1 lawan 3 dia kuat, dan bahkan Sorizo di arah bottom lane nampaknya juga agak sedikit kesulitan. Lot bergerak dengan bebas di arah mid lane. Best turret kali ini akan coba dipecahkan dengan cukup pasti. Max terlalu jauh. Recall tadi dikeluarkan. Dan bahkan 2 turret dipecahkan oleh para pemain dari tim Araki Hoshi. Tapi melihat posisi yang tidak cukup baik untuk Araki Hoshi memaksakan keadaan, mereka memilih untuk disingkir. Karena 1 kali terwipe, mereka akan dibalikan di posisi seperti mereka di game yang pertama. Iya, dan setidaknya bermain lebih disiplin ya Disiplin. dari Arkeosi karena ini inhibitor di area tengahnya ini udah mulai pecah. Tinggal gimana mereka sabar dulu, dapetin momentum lagi. Kali ini ditahan oleh seorang R7. Lagi-lagi silknya ini masih bisa diserap oleh R7. Tapi Moreno bakal terlihat. Chainnya udah nggak ada. Dan bahkan dari ini, dari swordnya bakal coba ditahan. Tapi ternyata Albert menumbangkan Moreno terlebih dahulu. 4 melawan 5 Arkeosi, mereka udah mulai push ke arah inhibitor di area atas. I'm offended miss kali ini dari Pin, tapi Sorizo terperangkap. Sorizo nggak boleh down karena Sorizo satu-satu distraction karena backline. Jangan sampai Sorizo termakan juga. Dan bahkan Arkeosi, mereka memiliki keuntungan tidak ada Moreno, tidak ada clear minion dengan cukup cepat. Para pemain dari tim Bigetron Alpha, untungnya Marky berada di arah belakang dan Marky tidak tersentuh. Mereka masih respect dengan damage yang dimiliki dari tim Bigetron Alpha. Wow, lihat damage-nya. Iya, ini masih di buying time lagi sih buat Araki Hoshi ya, karena ya mereka ingin masuk dengan pasti gitu loh, bukan masuk sambil mereka bisa terpick off 1 demi 1. Dari Finn dengan Ruby-nya sudah menyelesaikan item-item defense yang sangat-sangat cukup untuk menahan garis depan. Sekarang tinggal bagaimana mereka bisa menumbangkan Moreno ini dengan Sorizo dengan cukup cepat. Karena Sorizo sumber item dia atau mungkin regen HP pool-nya ini datang dari Ki. Ya, Ki-nya kalau memang bisa di pick off, Araki Hoshi mereka bisa mudah untuk menumbangkan Sorizo. tambah winter lagi Sorizo nih. Ngantuk juga nih gebukin dia nih. Males juga gebukin dia. Sword skill kalau nggak ada Skylar sih udah ya. Tabda, tapi lihat dari situ lagi KYY terperangkap. Immortality pecah. KYY ter-take down untuk kesekian kalinya. 2 kali tanpa KYY dan bahkan Max Watayu. Oh my God! Ini bencana. Best terbuka dengan bebas. KYY Max ter-take down. Dan nampaknya Araki Hoshi fokus ke arah Lord terlebih dahulu. Dan sedangkan kawanan lainnya memilih untuk melakukan clear minion. Tapi no. Albert? Bisa Mau end? end? Oh ini Sorizo. berbahaya. Oh my God, Sorizo ke arah belakang. Albert, setengah darah, fokus ke arah base-nya. Dan bahkan para pemain dari Arkeosi membantu dan hilang. Ini bencana. Arkeosi memecahkan low streak-nya. Memecahkan telur yang mereka dapatkan. Dan lihat, Sangkos langsung berdoa. Bersujud syukur kali ini. Berhasil memecahkan telur mereka secara pasti. 2-0 penuh dan Bigetron harus puas. Mereka masih menjadi tim yang Belum bisa. hantam RRQ. Iya, belum bisa dapetin poin kemenangan dari Arkeosi dan lihat FIFA Arkeosi yang dikumandangkan oleh
RRQ Kingdom di MPL Arena kali ini 2-0. Berhasil diamankan oleh RRQ Hoshi. Nice try untuk Bigetron Alpha. Namun sepertinya ini bukan harinya Bigetron Alpha. Oh Iya. my god. Ini mungkin hari yang cukup meriah untuk para Kingdom. Lihat di belakang langsung berdiri semua. Karena mereka memecahkan loss streak mereka. Mereka memecahkan dan bahkan mereka mungkin mendapatkan kepercayaan lagi. Di mana ini Iya. adalah sebuah kemenangan yang penting. Bukan hanya memecahkan loss streak tapi besok. Karena ada hari yang spesial dan hari yang besar untuk RRQ Hoshi. Betul, Ya berarti betul. kemenangan terakhir kan dari Bigetron Alpha ya. Dan dia dapetin Ini lagi. dibuka lagi sekarang berarti. Keran Iya. kemenangan bagi RTLC. Tapi mereka menangnya ini bukan menang mudah banget ya. Hmm. Karena mereka bisa ke drag lama banget. Apalagi